Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel SST Solution Science Technology. Oke, teman-teman, di kali ini kita mendapatkan permasalahan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman. Di sini ada pengisian, kasusnya ada pengisian data ya. Nah, dimana si data itu tuh isinya biasanya kan kalau ngisi form cuma hanya satu form aja langsung terkirim ke database. Nah, ini ada beberapa tahap studi kasusnya. Nah, di sini ada beberapa pengisian input data tapi dengan satu URL. Nah, itu gimana caranya? Contohnya seperti ini ya, studi kasusnya. Ini pengisian tahap pertama, pengisian info CS. Nah, setelah di next, kita masuk ke form info mobil. Nah, ini formnya, terus setelah itu ke next. Langsung di sini info ban. Nah, setelah di info ban, langsung ada tombol save. Nah, ini gimana sih untuk membangun database-nya? Apakah satu tahap dari beberapa tahapan ini itu dijadikan satu tabel dari info CS, info mobil, info ban, atau dari beberapa inputan ini dari form ini dijadikan beberapa tabel? Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan studi kasus seperti ini ya, jadi kita menginputkan data dalam satu URL. Nah, contohnya info CS kita masukkan, terus kita next ya, terus di info mobil, nah kita isi lagi next, nah terus di sini info ban, langsung baru ada tombol save. Nah, ini gimana untuk membangun skema database-nya? Nah, kalau teman-teman mendapatkan studi kasus kayak gini ya, step by step gitu ya pengisian formnya. Nah, itu teman-teman jangan khawatir, jangan bingung. Nah, cara untuk mengatur atau membuat skema database-nya itu ini teman-teman kalau bisa dilihat di sini ada info CS, info mobil, dan info ban. Nah, kalau di data studi kasus ini teman-teman di sini itu kita bikin menjadi 3 tabel. Nah, tabel apa aja? Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kita buka skema database-nya. Nah, dari yang tadi form teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada info CS, terus ada info mobil, terus ada yang terakhir itu ada pengisian info ban ya. Nah, itu kita kalau misalnya mendapatkan studi kasus kayak itu kita nggak usah bingung ya. Nah, itu kita dijadikan menjadi 3 tabel ya. Yang pertama tabel customer. Nah, isinya apa aja? Nah, isinya ini. Nah, ini kan tabel customer ya. Nah, dari tabel tabel customer itu isinya ini ya. Nah, isinya ini aja, name, cara baca, note, alamat ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel CS ya. Terus yang selanjutnya di sini ada tabel cars atau tabel mobil ya. Nah, di dalam tabel mobil ini isinya apa aja? Nah, isinya ini yang ada di info mobil ya, nama mobil, plat nomor, jenis titip, dan sebagainya. Terus di dalam info mobil ini kita kasih ya field yang ada di sini di memo. Nah, ini memo ya. Nah, memo ini kita masukkan ke dalam tabel info mobil, karena dari memo ini tuh dari satu mobil itu hanya cuman ada satu memo gitu kan. Kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam tabel info ban, maka setiap ban harus ada memo. Nah, ini memo ini, maka saya masukkan memo ini ke dalam tabel mobil ya, atau tabel cars. Nah, ini
kita lihat di skema database-nya ini cars ya, tabel mobil. Nah ini ya. Terus yang selanjutnya ada tabel ada tabel ban ya. Nah untuk tabel ban kita ngambilnya dari mana, yaitu field yang kita ngambil dari info ban. Nah dari info ban ini kita masukkan ke tabel ban atau sebutnya tabel tires ya sini. Nah ini ya tires ini. Nah dari step by step form yang ini ya, info CS, info ban, info CS, info mobil, info ban. Nah ini kita jadikan menjadi 3 tabel ya. Nah menjadi 3 tabel, ada tabel CS ya berarti isinya di info CS itu, terus ada tabel cars ya isinya di info mobil, terus ada juga tabel tire itu isinya itu yang ini ya, yang field-fieldnya itu. Nah itu teman-teman ya, jadi gak usah bingung, gak usah ini ya. Kalau misalnya teman-teman ketika mendapatkan project seperti ini ya, step by step ini, kalau menurut saya ya, pandangan saya itu lebih baiknya dipecah-pecah tabelnya gitu ya, jangan disatukan, jangan di dalam satu tabel kan semuanya gitu kan. Kebayangkan kalau misalnya ya info CS info ban ini di dalam satu tabel ya, banyak sekali field-fieldnya itu kurang efektif ya. Maka dari itu di sini konteksnya itu maka kita menjadikan menjadi 3 tabel ya. Oke teman-teman, untuk permasalahan atau sharing di kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ketika mendapatkan project seperti ini gitu ya, bingung cara menyelesaikan permasalahannya gimana. Itu ketika membuat skema database-nya, kalau misalnya teman-teman ada step by step kayak gini, itu kita jadikan menjadi beberapa tabel gitu ya, itu tergantung nanti konteksnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya konteks seperti ini, itu kita jadikan menjadi 3 tabel gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga sehat selalu dan sukses buat semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya, jangan lupa like and subscribe.